Hukum Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Kali ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis usaha dan bentuk badan hukum yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak masyarakat luas yang belum mengetahui apa itu jenis-jenis usaha dan bentuk badan hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu kami akan menjelaskan secara detail apa itu jenis-jenis usaha dan bentuk badan hukum serta apa itu badan usaha. Ada dua jenis badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum meliputi yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada yayasan, dan yang ketiga ada koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum ada yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan perdata, yang ketiga ada firma, dan yang keempat ada persekutuan komanditer yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Antara badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha tidak berbadan hukum memiliki sedikit perbedaan, yaitu dari segi pertanggungjawabannya. Pada badan usaha berbadan hukum, antara aset pribadi dan aset perusahaan dipisah atau disebut juga tidak disatukan, sehingga ketika terjadi kerugian pertanggungjawabannya hanya sebatas saham yang dimiliki. Sedangkan pada badan usaha tidak berbadan hukum, antara aset perusahaan dan aset pribadi disatukan atau disebut juga digabungkan, sehingga ketika terjadi kerugian pertanggungjawabannya antara aset pribadi dan aset perusahaan dicampur. Salah satu bentuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah firma. Firma adalah bentuk persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu badan usaha yang digunakan bersama. Firma masih jarang dikenal oleh masyarakat luas, di mana firma ini tergolong kecil, berbeda dengan persero lainnya seperti perseroan terbatas. Namun, apabila kita memiliki modal dan usaha, kita akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan memperoleh kesamaan dari persero lainnya. Perseroan firma adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persetujuan dengan maksud membagi keuntungan. Tujuan firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan dengan berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan penerbitan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, kantor-kantor konsultan hukum, dan akuntansi publik. Adapun ciri-ciri firma: 1. Pendirian atas nama bersama. 2. Didirikan oleh lebih dari satu orang. 3. Semua persero harus memasukkan modal baik berupa uang atau barang. 4. Masing-masing persero memiliki kewenangan yang sama atas nama firma pada pihak ketiga. 5. Perjanjian yang dibuat salah satu persero mengikuti persero lain baik pihak ketiga. Yang keenam, setiap persero bertanggung jawab tentang pada pihak ketiga. Yang ketujuh, pembagian keuntungan dibagi secara bersama. Karakteristik perseroan firma ada 5, yaitu 1. Setiap anggota dalam menjalankan usaha firma merupakan wakil dari anggota firma lain. 2. Jika ada anggota yang keluar, berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum. Dan apabila ada anggota baru bergabung, firma tersebut masih dinyatakan beroperasi. 3. Tanggung jawab terhadap firma tidak terbatas. Maksudnya, tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma saja, tetapi sampai harta milik pribadi anggota firma. 4. Kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat dipisahkan secara jelas. 5. Laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi para anggota dalam firma. Jenis-jenis firma. Terdapat beberapa jenis badan usaha yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu jenis firma dagang. Kegiatan usaha berfokus pada kegiatan jual beli barang. Yang perlu kita ketahui tentang firma dagang, dapat memilih jenis ini jika ingin melakukan jual beli barang. Yang kedua yaitu firma jasa. Firma jasa yaitu usaha jenis ini bergerak dalam industri jasa. Yang ketiga yaitu firma umum. Pada jenis ini semua anggota ada memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Anggotanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan. Yang keempat yaitu
firma terbatas. Jenis ini berbeda dengan jenis badan usaha umum. Pada jenis ini, anggota tidak memiliki kekuasaan bebas. Baiklah, saya lanjutkan. Cara mendirikan perusahaan atau firma. Untuk mendirikan perusahaan dan membuat badan usaha dalam bentuk firma, dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perusahaan. Para pendiri firma adalah warga negara Indonesia yang menjadi anggota pengurus di dalam perusahaan dengan jabatan sebagai direktur. Masing-masing pengurus firma memiliki hak dan kewajiban dan setara dan masing-masing bertindak untuk atas nama perusahaan. Sebelum pemohon untuk membuat akta pendirian diajukan kepada notaris, minimal ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh para pendiri sebagai dasar pembuatan akta pendirian yang membuat anggaran dasar perusahaan, yaitu 1. Nama perusahaan, 2. Tempat dan kedudukan perusahaan, 3. Maksud dan tujuan perusahaan serta kegiatan usaha, dan 4. Susunan perusahaan firma, dan 5. Melampirkan surat kuasa jika pemohon dikuasakan kepada orang lain. Setelah akta dibuat dan ditantangani oleh notaris, maka lahirnya badan usaha atau perusahaan baru pada hari dan tanggal yang disebutkan di dalam akta pendirian. Proses pendirian firma. Tahap-tahapan untuk membuat firma. Yang pertama yaitu proses akta pendirian firma. Yang kedua, proses surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan. Yang keenam, tanda daftar perusahaan. Sesudah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran persekutuan firma dari pengadilan negeri, maka akte pendirian tersebut harus dicatat dan diumumkan di dalam berita negara. Tetapi di dalam masa sekarang, OSS telah digunakan. Jadi kesimpulannya, firma adalah suatu usaha yang disepakati oleh lebih dari 1 orang atas 1 nama. Sekian dari video kami, jika ada yang kurang mohon dimaklumi, dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.